Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dina Fajriani, pada mata pelajaran Administrasi Transaksi kelas 11 Bisnis Daring dan Pemasaran. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai KD 3.5, menganalisis dokumen transaksi penjualan, serta 4.5, membuat administrasi transaksi penjualan. Nah, subbab yang kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama, ruang lingkup penjualan, serta transaksi yang terjadi pada penjualan. Langsung saja pada materinya, ruang lingkup penjualan. Ruang lingkup penjualan merupakan sumber hidup perusahaan, karena dengan adanya kegiatan penjualan, maka perusahaan akan mendapatkan laba. Jadi sudah pasti ya, tujuan dari perusahaan, goalsnya itu ya mencari keuntungan. Di mana ruang lingkup transaksi penjualan dapat dibedakan dari beberapa segi. Nah, di sini yang pertama berdasarkan jenisnya. Ruang lingkup penjualan terdiri atas penjualan barang dan penjualan jasa. Kalian pasti sudah memahami ini ya. Yang kedua berdasarkan asal produk. Ruang lingkup penjualan terdiri atas kegiatan penjualan hasil pertanian, yang kedua hasil perikanan, hutan, industri, dan hasil-hasil pengadaan jasa atau fasilitas. Jika dilihat dari berdasarkan luas wilayahnya, dibagi menjadi dua. Yang pertama, kegiatan penjualan dalam negeri atau domestik, dan yang kedua, kegiatan penjualan negeri atau ekspor. Jika dilihat berdasarkan tempat penjualannya, terbagi menjadi 4. Yang pertama, kegiatan penjualan di toko. Yang kedua, kegiatan penjualan di pasar. Yang ketiga, kegiatan penjualan kaki lima. Dan yang terakhir, kegiatan penjualan keliling. Nah, jika dilihat berdasarkan waktu pelaksanaannya dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama, kegiatan penjualan sekarang atau penyerahan barang atau jasa maupun uang yang dilakukan secara langsung dan saat ini. Yang kedua, kegiatan penjualan berjangka. Nah, penyerahan barangnya itu diberikan pada kemudian hari. Yang ketiga, kegiatan penjualan barang inden atau penjualan dengan pesanan. Jadi, saat melakukan penjualan harus melalui proses memesan barang tersebut terlebih dahulu. Yang keempat, kegiatan pelaksanaan penjualan. Dan yang kelima, kegiatan layanan purna jual atau setelah melakukan penjualan. Yang selanjutnya, jika dilihat berdasarkan besarnya usaha, dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, penjualan partai besar atau disebut grosir, yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Dan yang kedua, penjualan partai kecil atau eceran. Dan jika dilihat berdasarkan cara pembayarannya, ini sudah kita bahas pada minggu lalu juga, kita singgung dari minggu yang lalu. Ada 2, penjualan tunai dan penjualan kredit. Yang selanjutnya, transaksi yang terjadi dalam penjualan. Nah, transaksi yang terjadi dalam penjualan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama atau penjualan atau sale. Perusahaan yang menjual barang dagangannya akan menghasilkan pendapatan, sehingga perusahaan mendapatkan laba atau keuntungan. Transaksi tersebut akan dicatat pada akun penjualan di sebelah kredit. Yang selanjutnya, retur penjualan dan pengurangan harga. Sesuai dengan perjanjian jual beli yang sudah disepakati, kadangkala perusahaan menerima kembali barang yang telah dijualnya. Misalnya karena ada yang rusak, ada yang cacat, atau tidak sesuai dengan mutu. Transaksi tersebut akan dicatat pada akun retur penjualan dan pengurangan harga di sebelah debit. Yang ketiga, beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan terjadi karena penjual menanggung biaya pengiriman barang yang sampai tempat pembeli.
Biaya ini dilaporkan dalam biaya operasional. Akun beban angkut penjualan dicatat di sebelah debit. Yang selanjutnya, potongan penjualan. Nah, potongan penjualan merupakan potongan yang diberikan seorang penjual kepada pembeli agar pembeli tersebut dapat melakukan pelunasan secara cepat sehingga utangnya itu dapat segera dibayar. Potongan yang diberikan ini akan dicatat pada akun potongan penjualan sebelah debit. Yang selanjutnya, kesepakatan perjanjian. Perjanjian jual beli. Kata jual beli pasti sudah tidak asing lagi kan? Untuk kalian, hampir setiap hari kalian melakukan transaksi jual beli. Perjanjian jual beli adalah persetujuan tertulis atau lisan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli mengenai syarat-syarat jual beli yang harus ditaati oleh penjual dan pembeli. Perjanjian jual beli tidak hanya satu macam saja. Jenis-jenisnya itu ada 2 di bawah tangan dan surat perjanjian autentik. Nah, adapun hal-hal yang termuat dalam perjanjian jual beli sebagai berikut. Jika dilihat dari jenisnya, perjanjian jual beli dibagi menjadi 2, perjanjian di bawah tangan dan surat perjanjian autentik. Nah, perjanjian di bawah tangan ini merupakan perjanjian tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak tanpa diketahui oleh pejabat pemerintah atau yang ditunjuk oleh pemerintah seperti notaris. Sedangkan surat perjanjian autentik ini, perjanjiannya tertulis, disepakati dan disetujui oleh pejabat pemerintah atau yang ditunjuk oleh pemerintah seperti notaris. Perbedaannya itu, jika di bawah tangan tanpa notaris, jika surat perjanjian autentik menggunakan notaris. Yang selanjutnya, isi yang harus termuat dalam perjanjian jual beli. Nah, berikut adalah isi yang harus termuat dalam perjanjian jual beli, ada 6. Yang pertama, jenis barang yang diperjualbelikan. Sudah pasti ya, dicantumkan. Harga barangnya juga dicantumkan. Yang ketiga, cara pembayarannya, baik itu secara tunai maupun kredit. Yang keempat, hal yang perlu ditambahkan atas persetujuan kedua belah pihak. Yang kelima, ditandatangani kedua belah pihak beserta saksi dari keduanya. Yang keenam, dibubuhi materai. Yang selanjutnya, hal-hal yang dimuat dalam perjanjian jual beli. Hal-hal yang harus dimuat ini ada 7. Yang pertama, subjek perjanjian adalah penjual dan pembeli dengan identitas yang lengkap. Jadi di situ dicantumkan penjualnya siapa, pembelinya siapa, harus lengkap identitasnya. Yang kedua, objek perjanjian, yaitu jual beli yang dijelaskan secara terperinci. Di situ jual apa, barangnya jelas. Yang ketiga, peraturan jual beli, seperti mencakup cara pengirimannya, garansinya, cara pembayarannya, waktu pengirimannya, tempat menyelesaikan jika terjadi suatu perselisihan, hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, dan lain sebagainya. Yang keempat, masa waktu perjanjian juga harus jelas. Yang kelima, pengesahan perjanjian. Yang keenam, tempat dan waktu dibuatnya perjanjian juga dicantumkan. Yang ketujuh, saksi dalam perjanjian juga harus dicantumkan. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk wan prestasi. Wan prestasi atau cedera janji. Nah, dalam menjalankan surat perjanjian, di situ kan sudah disepakati antar kedua belah pihak, seperti waktu pelaksanaannya, serta hak dan kewajibannya, serta sanksi jika ada pelanggaran atau terjadi cedera janji atau wan prestasi di dalam bentuk seperti ini. Di sini bentuk-bentuk wan prestasi ada 4. Yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. Misalnya, seharusnya membayar utang tanggal sekian tapi kelewat batas. Yang kedua, melaksanakan kewajiban tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Nah, ini contohnya seperti ini. Jika melakukan penjualan, tetapi barang yang dikirim itu tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan sebelumnya. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, seperti pembayarannya tadi terlambat. Melakukan sesuatu yang
menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Nah, dalam melakukan perjanjian kan ada sudah dijelaskan hal apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam penjualan tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.